Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Halo. Halo. Kembali lagi bersama saya Muhammad Koraldian Hakiki dalam acara podcast Latsar Kemenhub tahun 2022. Lulus. Slogan kita itu Mas. Ya. Lulus. Nanti ya di akhir ya. Oke. Ya. Langsung saja nih. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih ya. Itu siapa sih dua orang itu? Yes. Dari mana asalnya? Siapa namanya? Baik, ini saya kenalin dulu nih. Yang bawah ini namanya Mas Fajar. Siap. Dan yang atas namanya Mas Irfan. Hai semuanya. Mereka berdua ini dari CPNS Kemenhub tahun 2022. Gimana Mas kabarnya hari ini, Mas Fajar, Mas Irfan? Alhamdulillah. Sehat Mas Kiki. Alhamdulillah. Ini Mas, sebelum mulai kita langkah baiknya berdoa dulu kali ya, biar diberikan kelancaran sampai akhir. Ya. Siap. Baik, sebelum mulai acara pada siang hari ini, kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, senang bisa berjumpa kembali bersama kalian Mas Irfan, Mas Fajar, maaf. Ya. Kemarin kita sudah ketemu ya Mas di offline, sekarang kita online lagi. Siap. Oke Mas, kita mau bahas apa nih Mas hari ini? Ya, sesuai kesepakatan kita Mas, ketemu kemarin. Oh iya ya, kemarin ketemu ya, bahas ini ya Mas. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, betul kan? Betul. Yang kedua kesiapsiagaan bela negara, dan yang ketiga analisis isu kontemporer. Mantap. Terus mungkin sebelum masuk kita ini dulu Mas, perkenalan dulu kali buat Mas Fajar, Mas Irfan, biar teman-teman semua kenal lah, tidak hanya sekedar nama. Kan ada slogan tak kenal maka tak sayang. Asik. Iya benar Mas Kiki. Rosik. Oke, Mas Irfan, perkenalan. Oke, terima kasih nih Mas Kiki. Mas Fajar, izin terlebih dahulu ya. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Zuri Irfan Aryaisto. Oke. Asal Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saya CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, penempatan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khususnya di Balai Pengelola Transportasi Darat, wilayah 11, Provinsi Jawa Timur. Di Surabaya itu Mas ya? Surabaya itu. Mantap. Lihat bis terus dong Mas. Di Surabaya kan itu? Iya benar Mas, di Surabaya. Iya. Penempatannya di Satpol ya Mas? Iya di Satpol nih Mas Fajar. Saya dapat di Terminal Purabaya. Mantap. Itu Mas terminalnya. Ngurasi. Iya. Mantap. Selanjutnya nih Mas Fajar, perkenalkan diri Mas. Ya Mas Iki. Ya, memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Fajar, asal Kota Palembang. Saya CPNS Kemenhub tahun 2022. Penempatannya di Dirjen Perhubungan Darat juga sama kayak Mas Irfan. Tapi saya di BPTD 12 Bali NTB. Tetangga ya. Lebih ke timur lagi nih. Sama-sama dari seberangan tuh. Kita panggil Manu. Iya. Ya, segitu aja Mas Iki. Siap Mas Irfan, Mas Fajar. Mungkin langsung aja ya kali Mas ya, biar gak kelamaan nih masuk ke materi pertama nih.
Siap. wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Siapa nih yang mau bahas nih? Mas Irfan atau Mas Fajar? Oke, saya boleh, Mas. Oh, Mas Fajar, baik. Pertanyaan mendasar dulu mungkin ya, Mas ya. Ya, Apa sih, Mas, wawasan kebangsaan itu? Mungkin bisa dijelaskan dari sejarah atau apa gitu. Yang mendasar lah intinya. oke, siap Mas Kiki. Saya coba jelasin untuk wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan dilihat dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI, serta ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Oke, baik Mas. Itu ada 4 ya konsensus dasar. Yang pertama Pancasila. Hafal kan Mas Pancasila? Masa iya orang Indonesia hafal Pancasila? Wajib. Coba Mas. Wajib. Kan upacara terus kita. Oh iya, hari Senin ya. Tiap hari Senin ya. Wah, kalau di Coba BPTD susah. sebutin nih Mas. Pancasila apa aja 5-nya? Isinya itu Pancasila. Harus disebutin nih Mas. Iya dong, biar teman-teman semua tahu mungkin. Oke. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal Mas? Oke, baik. Terus itu ada Bhinneka Tunggal Ika slogannya. Mas Irfan. Gimana Mas slogannya Mas? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu Tapi juga. tetap satu Mas kita. Iya, satu nusa, satu bangsa. Baik. Selanjutnya nih, Mas Fajar ya, masih ya, materi pertama nih. Mengenai bela negara Mas. Oke. Bisa dijelaskan dari dasarnya mungkin, Ya. seperti secara umumnya. Monggo silakan. Jadi siap Mas Iki, saya jelaskan bela negara. Jadi bela negara tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan negara yang dijauhi oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, baik. Indonesia itu luas ya Mas ya? Wah, pas banget Mas. Bermacam, beragam suku bangsa. Negara kesatuan gitu. Baik. Untuk sejarahnya sendiri Mas, bela negara itu bagaimana? Nah, kalau dilihat dari sejarahnya ya, bela negara itu seperti negara kita tuh pada saat merdeka pun kita masih dapat banyak ancaman. Contohnya kita merdeka 17 Agustus itu, setelah itu Belanda masih melancarkan agresi militer 1 dan 2.
Nah, berkaca dari itu kita harus mempunyai tekad bela negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, Mas. Oke. Berbicara ancaman nih, Mas. Tadi kan bilang ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman itu bagaimana itu? Contohnya, kalian. Untuk era sekarang mungkin yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, baik fisik ataupun non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Itu, Mas. Oh, begitu. Berarti tetap ada yang dari dalam sama luar ya, Mas, ini? Oh iya, Mas. Oke. Nah, ini kita nih sebagai ASN, mungkin bisa dicontohkan di lingkungan kita ini. Iya. Kalau sekarang kan kita sudah merdeka, Mas. Kita sudah nggak perlu lagi kita perang-perang. Jadi mungkin salah satu contohnya itu seperti kita sebagai ASN itu bisa taat bayar pajak, Mas. Jadi dengan bayar pajak kita bisa membantu keberlangsungan di negara kita, Mas. Walaupun telat, bisa nggak, Mas, kalau telat? Ya nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita ada niat untuk bayar pajak. Dari situ kita punya tekad untuk bela negara, Mas. Oh iya, siap. Mungkin cukup kali ya, Mas, ya, yang wawasan kebangsaan sama nilai-nilai bela negara. Siap. Mungkin besok lain waktu kita bertemu kembali lah. Boleh, ngobrol lagi ya. Siap. Lanjut aja nih, Mas Irfan ini sepertinya udah nggak sabar ini. Nggak sabar buat menjawab semua pertanyaan teman-teman ini. Oke, Mas Irfan, ya, kesiapsiagaan bela negara ya, Mas, materi yang mau disampaikan. Oke, siap, Mas. Saya coba menyampaikan ya, berbagi pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bela negara, Mas Kiki. Oke. Dari dasar dulu mungkin, Mas, pengertiannya kesiapsiagaan bela negara itu apa? Monggo. Oke, saya coba menjelaskan pengertian dari kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu, Mas Kiki. Oh iya, siap, Mas. Terus ada nggak sih, Mas, nilai dasar bela negara itu? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan. Kita memiliki 5 rumusan bela negara, Mas. Yang pertama, rasa cinta tanah air, dan yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, mempunyai kemampuan awal bela negara. Itu, Mas Kiki. Nah, ini yang rumusan ini ya, ada 5 ya, Mas, ya? Iya, Mas, ada 5 rumusan nilai bela negara. Dari masing-masing grupnya ini dikasih sikap biar teman-teman bisa implementasikan. Contoh ya, Mas, biar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Bener Mas, biar Oke, siap-siap. menerapkan. Ini coba saya kasih contoh satu persatu dari nilai rumusan tadi ya Mas Kiki ya. Siap Mas, satu boleh, lebih juga Yang boleh. pertama, cinta tanah air. Nah, kita menggunakan produk dalam negeri Mas Kiki. Seperti kita hari ini menggunakan batik. Wah, Oh iya ya, kita pakai batik ini. harus bangga pakai batik. Terus yang Bener, kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Karena kita mau menggunakan batik, kita harus bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Seperti kita bangga menggunakan batik ini Mas Kiki. Siap. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan kita secara baik dan benar, Mas. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Seperti kita tadi dijelaskan oleh Mas Fajar, kita seorang ASN diharuskan dan diwajibkan taat membayar pajak. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Contohnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Karena kita seorang ASN, kita harus memiliki kesabaran lebih karena melayani masyarakat luas, Mas Kiki. Oh iya, nggak boleh ini ya, apa namanya, saling menjatuhkan. Terus mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan terkait kesiapsiagaan? Mungkin itu dulu Mas Kiki, mungkin ada kesempatan lain nanti kita coba berdiskusi lebih panjang. Mungkin Mas Irfan mau ada yang ditambahkan mungkin dari Mas, penjelasan bela negara, kesiapsiagaan bela negara. Oh iya. Ini kita ada aksi nasional bela negara, yaitu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi untuk kesiapsiagaan bela negara ini dibutuhkan kontribusi semua masyarakat. Wajib ya ini Mas kalau bela negara itu. Wajib ini. Iya Mas. Ini sepertinya sudah ini 2 materi nih. Biar mempersingkat ini langsung aja kali ya, langsung masuk ke materi yang ketiga nih, yang terakhir nih. Lanjut. Siap Mas Kiki. Materi apa ini namanya? Analisis isu kontemporer. Ini siapa nih yang mau menjelaskan nih apa itu pengertiannya dari analisis isu kontemporer? Oke, saya coba menjelaskan pengertian isu kontemporer ya Mas Kiki ya. Mas Irfan silakan. Oke, isu itu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat saat ini. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Oh gitu ya. Yang lagi hype gitu Mas ya. Iya, kalau berita-berita yang anak-anak gaul lagi ngehits nih. Oh iya. Bener. Kemarin juga ini kali di berita saya ada lihat itu terkait ini Mas, apa namanya, perihal vaksin booster yang katanya ramai ini dicari sama orang. Oh iya Mas Kiki. Mungkin Mas Irfan tahu itu? Mungkin saya coba bantu menjelaskan ya Mas Kiki ya. Apa sih vaksin booster? Nah, pengertian dasar dulu vaksin booster itu apa? Siap Mas Kiki. Vaksin booster adalah dosis vaksin tambahan yang diberikan untuk mempertahankan kekebalan tubuh setelah proteksi dari suntikan sebelumnya mulai berkurang. Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa varian virus COVID-19 ini banyak yang baru, yakni varian Omicron yang terbaru, yang memiliki kemampuan lebih cepat dalam hal penularan, yang sudah diindikasikan masuk ke Indonesia. Dan kita juga sudah mendengar berita terbaru, tanggal 10 Juni kemarin malah, bulan kemarin ya, ada subvarian Omicron
BA4 dan BA5 dikonfirmasi sudah masuk ke Indonesia. Hal ini langsung diungkapkan oleh Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan tujuan vaksin booster supaya meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus corona, dan juga dalam suntikan tambahan ini merupakan bagian dari rangkaian vaksin, Mas Kiki dan Mas Fajar. Berarti itu baru aja ya tanggal 10 Juni ya? Iya, itu kalau nggak salah dari Bali. Hati ini Mas Iya, Mas Fajar ini. Mas di Bali nih. Wah, lagi di Bali nih. Jaga kesehatan nih Mas. Kita tetap prokes. Oh iya, mantap. siap. Wajib itu Mas. Ngomong-ngomong tadi ada subvarian dari Omicron ya Mas Irfan ya? Iya Mas Kiki, benar sekali. Mungkin ada ini gejala yang ditimbulkan sama dengan virus COVID-19 biasa mungkin Mas gejalanya? Baik, terima kasih Mas Kiki atas pertanyaannya. Atau beda? Oke. Gejalanya. Untuk gejalanya sama Mas Kiki. Ini menurut ahli yaitu Profesor Kedokteran Penyakit Menular dari Northwestern, Michael Agonere. Gejala BA4 dan BA5 disebut mirip seperti varian virus corona lainnya. Di antaranya untuk gejala umumnya, demam, batuk, kelelahan, hilangnya rasa atau bau. Untuk gejala yang khusus atau kurang umum kita dengar, seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki, serta mata merah atau iritasi pada mata. Waduh, ini gejala-gejala umum ya Mas ya kalau lagi hampir sama semuanya ya? Mas Kiki. Benar. Terus berarti ini ya Mas ya, kita harus segera vaksin booster ini ya. Mas Kiki udah vaksin booster? Sudah Mas, saya sudah booster. Kemarin juga baru aja sebulan sebelum ini Mas berangkat. Mas Fajar sendiri? Sudah Mas, kita udah vaksin ketiga booster. Sudah aman. Mantap. Mas Irfan? Ya, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Terus nih Mas Irfan nih, masih banyak ini teman-teman yang menanyakan ini. Berapa sih Mas? Ada nggak biaya yang harus dikeluarkan untuk vaksin booster itu? Oke Mas Kiki. Oh iya, ini Mas Kiki. Banyak beredar informasi di media sosial, terutama di Facebook, yang menyebutkan bahwa vaksin booster tidak akan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan wajib membayar untuk mendapatkan vaksin booster. Dan faktanya ini, memang pemerintah kita menyiapkan 3 opsi dalam program vaksinasi ini, yaitu program pemerintahan, penerimaan bantuan iuran PBI, BPJS Kesehatan, dan mandiri alias berbayar. Namun, dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akhirnya memutuskan bahwa vaksinasi dosis ketiga ini gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui gimana metodenya, kita harus mengecek nih, update informasi. Silakan mungkin update di webnya covid19.go.id. Di sana lengkap mengenai metode serta berita-berita hoax yang beredar mengenai vaksinasi booster ini, Mas Kiki. Oke Mas Dis, nantilah saya cek biar tambah berbagilah luas buat rekan-rekan kerja yang belum atau masih ada keluarga kita yang takut akan vaksin ketiga ini. Oke, siap Mas. Tadi ngomongin vaksin sudah ya Mas, sudah vaksin semua ini ya? Ya, sudah Mas, saya udah vaksin semua nih, karena melindungi keluarga kan ya. Benar. Mungkin ini Mas, saling mengingatkan buat teman-teman kita di rumah ya, Mas Irfan ya. Iya. So yang belum booster bisa langsung mencari puskesmas terdekat atau tempat-tempat vaksin. Baik Mas Fajar, Mas Fajar lagi. Mas Irfan nih, pertanyaan terakhir nih Mas Irfan ya. Biar teman-teman yang belum vaksin
bisa ikut vaksin. Ini Mas, kenapa sih vaksin itu penting Mas? Oke, siap. Ini kenapa vaksin itu penting ya Mas? Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Demi kita semua, terutama keluarga yang menunggu di rumah. Saya ada pesan juga nih Mas Kiki, setelah vaksin tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar mengurangi angka penularan virus ini, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Makasih Mas Irfan. Tuh dengarkan teman-teman semuanya, sudah penjelasan vaksin dari Mas Irfan nih. Jadi untuk teman-teman yang belum vaksin pertama, kedua maupun booster, silahkanlah vaksin terlebih dahulu. Apalagi ya suka jalan-jalan nih terutama nih ya Mas ya. Sekarang kan ada peraturan juga kan, kalau naik pesawat, naik kereta, naik bis, udah ada syaratnya juga tambahan nih dari Bapak Presiden kita, yaitu salah satunya harus vaksin untuk menjamin keamanan di perjalanan ya Mas ya. Betul. Lanjut nih Mas, Mas Irfan kan sudah menjelaskan nih mengenai isu kontemporer yang pertama mengenai vaksin booster ya Mas ya. Iya Mas. Kayaknya Mas Fajar ini juga ingin menyampaikan sesuatu nih. Ya, Mas Fajar kayak punya isu-isu menarik nih yang lagi ngehit. Iya. Kayaknya ada nih. Siap. Saya itu kemarin ngelihat berita ini loh Mas Kiki. Ada ibu-ibu yang ikut Car Free Day. Kan udah buka lagi Car Free Day di Jakarta tuh, bawa poster. Katanya anakku butuh ganja medis gitu loh Mas. Oh iya benar-benar. Saya kemarin juga lihat itu Mas di berita. Iya. Jadi dari poster itu dia menyulut untuk diskusi hangat soal legalitas ganja medis ini di Indonesia Mas. Iya, dimana ganja sendiri di Indonesia itu dikategorikan sebagai narkoba ya. Dan jadi saya lihat berita itu, saya jadi ingat juga yang itu Mas Fedilis tuh, yang dia di penjara gara-gara dia nanam ganja untuk diekstraksi untuk istrinya itu. Ya, yang sakit itu ya. Dan isu ini lebih menarik lagi, jadi ramai lagi pas Pak Wapres tuh, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan kepada MUI untuk mengkaji lebih lanjut soal penggunaan ganja medis ini Mas, untuk keperluan riset dan pengobatan. Masih banyak yang belum diketahui tentang penggunaan ganja ini untuk medis dari segi dosis, efek samping, dan pertimbangan lainnya. Sampai ada yang bikin tweet di Twitter juga, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Dia merespon di Twitternya, beliau menjelaskan apakah ganja medis itu aman. Merupakan fakta bahwa ganja medis itu legal di sejumlah negara, bahkan untuk non-medis. Namun tidak berarti sepenuhnya aman. Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi penyalahgunaan dan menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya. Penggunaan ganja untuk medis sejauh apa? Banyak sekali studi tentang ganja. Beberapa bisa menjadi obat, namun masih banyak juga yang belum diketahui tentang tanaman ini dan bagaimana ia berinteraksi dengan obat lain serta tubuh manusia. Dan apakah ada temuan kalau obat ganja itu lebih baik dari obat-obat yang lain? Belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri, kanker, epilepsi. Namun ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab belum ada juga penyakit
yang obat primernya adalah ganja. Yang pasti setiap obat itu memiliki potensi efek samping. Beberapa ada yang serius, termasuk ganja medis yang harus diminimalkan. Ketetapan dosis ini sangat krusial untuk menjaga kondisi pasien sehingga mendapat efek obat yang dituju, Mas. Ya, gitu Mas Igi. Belum ada kejelasan ya Mas tentang kelanjutannya gimana itu ya. Ya, kalau menurut saya sih kalau emang untuk ke arah yang medis atau untuk pengobatan saya masih setuju sih Mas. Tapi kalau untuk yang bahaya itu untuk penyalahgunaannya itu. Penyalahgunakan itu. Ini ada penyelewengan ya Mas. Iya. Ya. Bisa rusak mental bangsa ini Mas kalau ya narkoba itu. Juga, Mas. Ya, kayak sampai itu aja bahasannya Mas. Untuk Mas, siap. Baik, mungkin kita sudah di ujung acara ini Mas. Siap. Siap. Masih ingat kan Mas ini yel-yelnya kita ini apa? Oh siap. Ya. Yel-yel Siapa dulu. nih yang mau mimpin nih? Ya podcasternya aja Mas, kita ngikut. Oke, siap. Kita Jadi sebagai ketika saya bilang Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022, jawabnya langsung lulus. Gimana Mas? Setuju kan? Siap. Harus penuh semangat ini. Siap. Oke, saya hitung ya Mas ya. 1, 2, 3. Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022 Lulus. Tepuk tangan untuk narasumber kita terpilih. Mantap. Sampai Sampai jumpa kembali. jumpa kembali Mas di Terima kasih, waktu Mas. yang lain. Ya, saya juga Fajar sharing-sharingnya hari ini. ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan narasumber kita yang baik ini. Jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.